Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam renungan online, kita masuk dalam ibadah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami untuk kami melakukannya Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka untuk menerima impartasi firman-Mu, untuk supaya firman itu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam topik mengenai bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Saudara, kita semua tahu bahwa hari-hari ini pandemi masih berlangsung dan kita melihat begitu banyak dampak yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Kita semua anak-anak Tuhan juga tidak ada yang kebal, saudaraku, terhadap banyak hal yang terjadi, mulai dari sakit penyakit sampai kepada perekonomian, pekerjaan, bahkan rumah tangga. Saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dan pandemi sedang berjalan, maka semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap daripada kita yang mengasihi Dia. Cuman ada banyak contoh di Alkitab yang mungkin kita akan membahas beberapa, di mana Tuhan memperlihatkan pada setiap daripada kita bagaimana kita meresponi setiap kali kita anak Tuhan menghadapi satu permasalahan, dan bagaimana kita bisa bangkit kembali dan meneruskan dengan apa yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita. Topik pada hari ini adalah bangkit dari keterpurukan. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama kali adalah bahwa kita melihat pada kisah di Alkitab ketika bangsa Israel dicerai-beraikan diaspora ke seluruh dunia. Bangsa Israel ditangkap, dijadikan rampasan, dijadikan budak, dan mereka tersebar diaspora ke seluruh dunia. Dan setelah genap 70 tahun masa penghukuman seperti yang telah dikatakan Tuhan melalui Nabi Yeremia, bahwa Tuhan akan mengembalikan umatnya menjadi satu lagi, di mana pada waktu itu di Hagai 1 ayat 4 dikatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi ketika bangsa Israel kembali menjadi satu, mereka berpikir untuk mendirikan rumah mereka masing-masing. Tapi Tuhan mengingatkan mereka pada Hagai 1 ayat 4 bahwa mereka harus mendirikan rumah bait Allah terlebih dahulu daripada mereka mendiami rumah-rumah pribadi mereka. Jadi kita semua tahu bahwa banyak hal terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada hari-hari ini yang membuat mereka mengalami kehancuran dalam perekonomian. Mereka membuat mereka mengalami satu permasalahan dalam keluarga, bahkan kematian pada pasangan hidup atau anggota keluarga yang membuat mereka akhirnya harus menata kembali kehidupan mereka. Dan ketika mereka ingin menata kembali bisnis mereka, Tuhan mengingatkan pada Hagai 1 ayat 4 supaya mereka memperhatikan rumah Tuhan atau rumah Allah, yang kita hari ini tahu adalah kehidupan saudara dan saya atau bait suci Tuhan. Karena saudara dan saya adalah rumah-rumah Allah dengan dimeteraikannya Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi Tuhan ingin nomor satu sebelum kita menata kehidupan secara duniawi, kita diingatkan untuk supaya menata kerohanian kita, menata kehidupan spiritualitas kita dengan Tuhan. Karena di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati yang Tuhan mau adalah kehidupan sehari-hari kita, itu kita persembahkan untuk Tuhan. Sudahkah kita membuat itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan izinkan semua mengalami keterpurukan dan kita sekarang diizinkan untuk bangkit kembali, bagaimana kita menata kehidupan kita? Yang nomor satu adalah kita menata ibadah kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi kita mendedikasikan
kehidupan doa kita, kehidupan sehari-hari kita, disiplin rohani kita, untuk supaya kita menjadi satu bait Allah yang berkenan di hadapan Allah. Setelah itu baru kita masuk di Nehemia 2:17, di mana Tuhan mengingatkan Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dikatakan, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Marilah kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Di ayat 18 dikatakan, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi ketika Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk bangkit dari keterpurukan kita, Tuhan minta kita membangun kembali Yerusalem. Sebelumnya kita membangun disiplin rohani kehidupan doa kita kepada Tuhan, dan kita membangun Yerusalem. Kenapa saudaraku? Karena kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan atas kehidupan kita, yaitu memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi ketika kita bangkit, bukan berarti hanya sekedar sekuler kita atau pekerjaan sehari-hari kita atau perekonomian kita, tapi menyeluruh saudaraku. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita semua diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi berkat yang Tuhan izinkan untuk kita kelola adalah berkat yang diperuntukkan untuk bangsa-bangsa. Bukan hanya untuk menimbun semata-mata saudara, bukan hanya untuk kepuasan saudara dan saya semata-mata, tapi supaya kita sadar bahwa semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di Nehemia disuruh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dia mengatakan dia akan dengan sekuat tenaga untuk bersama-sama dengan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan, pekerjaan yang baik itu. Langkah pertama adalah dengan sekuat tenaga. Langkah kedua adalah kita harus melepaskan kepahitan. Seringkali dalam kehidupan kita, keterpurukan kita tidak lepas dari apa yang bisa kita rasakan, yaitu ketika ada seseorang berkhianat, ketika ada kesalahan yang membuat kita merasa marah sekali, ya. Mungkin kita melakukan partnership dengan partner kita, dan partner kita menipu kita, membohongi uang kita, membuat kita akhirnya terpuruk secara perekonomian, bahkan membuat kita menjadi bangkrut. Tapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya, supaya apa? Supaya kita melepaskan kepahitan. Jangan sampai kita menjadi kepahitan karena keterpurukan itu. Di Mazmur 18 ayat 4-6 dikatakan, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Di Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara tahu Raja Daud ketika dia pertama mengirim makanan disuruh oleh ayahnya kepada kakaknya lagi berperang dengan bangsa Filistin, di mana kakaknya adalah perwira atau prajurit daripada kerajaan Israel yang rajanya adalah Saul pada waktu itu. Dan ketika ia sampai di medan perang, ternyata bangsa Filistin sedang berperang dengan bangsa Israel, dan pahlawan dari bangsa Filistin yaitu Goliat, seorang raksasa yang tinggi besar, dan tidak ada dari satupun dari bangsa Israel yang berani untuk melawan. Tetapi Daud dengan kuasa dan nama Allah yang maha kuasa daripada bangsa Israel, maka dia maju untuk melawan Goliat, dan akhirnya dia memenangkan peperangan itu. Dan sejak saat itu dia diangkat Daud untuk menjadi panglima perang Daud bersama-sama dengan tentara-tentara Daud yang lainnya, menjadi tentara yang sangat diandalkan. Bahkan dikatakan kalau Saul beribu-ribu, maka dia berlaksa-laksa mengalahkan tentara musuh. Dan itu membuat Daud menjadi sangat terkenal dan dipuja-puja oleh bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Raja Saul menjadi iri kepada Daud, dan dia bahkan berusaha untuk membunuh Daud, mengejar-ngejar Daud, sampai Daud lari keluar dari Israel, keluar ke tanah Filistin. Dia lari dari kejaran Raja Daud, dari kejaran Raja Saul, karena Raja Saul ingin membunuh dia. Semestinya sebagai seorang yang berjasa, dan akhirnya sampai dia menjadi sangat luar biasa, tetapi Raja Saul tidak berterima kasih, bahkan mau membunuh dia. Mestinya Daud akan menjadi seorang yang sangat kepahitan, saudaraku. Seorang yang pastinya merasa bahwa dia dikhianati oleh
Raja Saul. Tetapi ketika dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali, dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi dia tidak mau membunuh Raja Saul. Karena apa? Karena dia sudah berhasil melakukan firman Tuhan, yaitu melepaskan kepahitan. Dia tidak mau kepahitan karena keterpurukan itu menghantui dia. Karena dia tahu bahwa ketika dia kepahitan, maka dia tidak akan bisa bangkit lagi dari keterpurukannya. Di Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Karena kepahitan tidak akan membawa kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kepahitan tidak akan membuat saudara bangkit dari keterpurukan saudara, tetapi kebaikan bahkan akan mencemarkan, menimbulkan kerusuhan, membuat segala sesuatunya menjadi tidak baik. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya supaya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melepaskan kepahitan itu. Jadi ketika kita bisa melepaskan kepahitan, saudaraku, kita juga harus melepaskan apa yang tidak bisa dirubah. Kita harus fokus pada apa yang masih ada. Karena apa, saudaraku? Apa yang sudah hilang kita tidak bisa dapatkan lagi. Jangan disesali, jangan merasa kepahitan dengan itu. Tapi kita fokus dengan apa yang kita ada. Kalau kita bisnis, kita sudah kehilangan banyak aset, kita kehilangan banyak jaminan kepada bank, bahkan kita kehilangan banyak harta karena ditipu. Sudah jangan dipikirkan lagi, tapi konsentrasilah dengan apa yang Anda punya, kemampuan yang Anda punya, apa yang saudara miliki yang bisa dikembangkan pada saat itu. Karena itu yang Tuhan mau. Lupakan hal-hal yang terdahulu, lihatlah ke depan. Tuhan akan membangun jalan untuk saudara dan saya bisa bangkit dari keterpurukan kita. Dikatakan play down and pray it up. Jadi apa yang terjadi, tekanlah serendah mungkin. Jangan sampai hal yang negatif itu menjadi terlalu besar. Tapi janganlah seperti misalnya ada COVID-19 hari-hari ini pandemi. Janganlah COVID-19 ini saudara besar-besarkan dampak negatifnya. Tetapi tekanlah serendah mungkin. Jangan sampai saudara terintimidasi dengan itu. Tetapi saudara pray it up. Saudara berdoa kepada Tuhan supaya dampaknya menjadi minimal dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau pandemi COVID-19 merenggut teman-teman saudara kita, bahkan keluarga kita yang terkasih, janganlah hal itu membuat kita menjadi orang yang terkenang-kenang dengan masa lalu, sehingga kita tidak bisa bangkit berdiri, tapi kita merasa sedih terus-menerus. Tapi Tuhan ingin supaya kita melepaskan itu semua dan kita fokus dengan keluarga yang kita masih punya, tanggung jawab yang kita masih punya. Ketika kita menjadi imam, ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi anak, kita punya tanggung jawab kepada saudara kita punya tanggung jawab kepada keluarga kita. Janganlah kita terpaku kepada hal yang sudah hilang. Misalnya mereka sudah dipanggil pulang oleh Tuhan dan kita masih mengingat mereka, kita sehingga melupakan apa yang masih ada di sekitar kita yang masih menjadi tanggung jawab kita. Tapi Tuhan minta supaya fokus pada apa yang masih ada. Lupakan apa yang tidak bisa diubah, saudaraku. Itu adalah cara untuk melepaskan kepahitan yang terjadi karena keterpurukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah kita harus merevaluasi kehidupan kita. Karena saudara tahu bahwa kehidupan kita bukan melulu serta apa yang kita alami semata-mata pada dunia yang natural ini. Tetapi ada hal-hal spiritual yang bahkan akan berdampak lebih lama daripada hal-hal yang natural. Karena natural manusia umurnya 70-80 tahun. Mungkin hari ini bisa 90-100 tahun. Tetapi yang spiritual adalah di kekekalan yang adalah selama-lamanya. Kalau di 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi penumpukan harta benda, saudaraku, itu tidak akan membuat kita lari kemana-mana, tetapi hanya sebatas pada kehidupan natural kita di bumi. Karena waktu kita meninggal, kita tidak akan membawa apa-apa. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa berhasil, seberapa sukses daripada saudara dan saya, ketika kita sudah pulang kepada rumah Bapa, kita tidak membawa apa yang menjadi kehidupan dunia kita. Di Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nyawa di sini berarti kehidupan, saudaraku. Yang dimaksud kehidupan adalah Yesus membawa kehidupan.
Kehidupan apa, saudara? Kehidupan kekal. Ketika seseorang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kekal itu menjadi milik saudara dan saya yang percaya. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan hidup kekal. Dan Tuhan mengingatkan, tidak ada gunanya kita sukses di dunia ketika kita tidak memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan izinkan saudara terpuruk, dan Tuhan akan mengangkat saudara untuk bangkit kembali dari keterpurukan saudara, saudara harus mulai menghitung, mulai mengevaluasi bahwa ada kehidupan kekal yang menanti saudara dan saya. Dan itu jauh lebih penting daripada sekedar kehidupan yang kita jalani pada dunia yang natural ini. Dan Tuhan ingin saudara dan saya menyadari akan hal itu. Karena apa? Karena saudara dan saya di Kejadian 12 ayat 3, ketika Tuhan memilih bangsa Israel melalui keturunan Abraham untuk menjadi umat pilihannya, Dia mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara dan saya diberkati oleh Tuhan bukan untuk kita bisa menumpuk kekayaan, tapi saudara dan saya diberkati oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Seperti pipa, saudaraku. Pipa itu kita diharapkan untuk menjadi pipa yang menyalurkan berkat Tuhan, bukan pipa yang buntu, saudaraku, tapi pipa yang bisa mengalirkan, menyalurkan berkat Tuhan. Karena Tuhan sudah merencanakan kehidupan yang baik buat saudara dan saya, untuk supaya melalui kehidupan saudara dan saya, kita bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dengan memberkati bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi Tuhan minta supaya saudara dan saya merevaluasi kehidupan kita dari yang lalu untuk yang ke depan ini, supaya apa yang menjadi prioritas kita yang lebih utama kita lakukan terlebih dahulu adalah kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk memberkati bangsa-bangsa. Karena dengan itu maka Tuhan akan memberkati kita untuk bisa dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Dan langkah berikutnya adalah kita harus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Di Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 12 ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Di ayat 22, ayat 23 dikatakan, apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Di Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 3 ayat 4, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kenapa kita wajib untuk mengingat semua ayat-ayat yang baru saya baca, saudaraku? Karena banyak perkara di dunia ini, ketika kita berpikir bahwa kita manusia yang diberikan Tuhan hikmat, akal budi, kita bisa melakukan segala sesuatu yang perencanaan, dan kita berharap semua akan berhasil. Tetapi ketika sedang terjadi sesuatu, seperti hari-hari ini kita tahu sedang terjadi pandemi, saya melihat banyak hal-hal yang di luar kuasa pemikiran manusia, saudaraku. Contoh, misalnya hari-hari ini kalau saudara kena COVID-19, saudara positif, saudara mengalami isolasi mandiri karena apa? Karena rumah sakit sedang penuh dan saudara tidak bisa mendapatkan rumah sakit. Saudara, ketika saudara hanya mempunyai gejala ringan atau tanpa gejala, saudara bisa melewati masa isolasi mandiri saudara dan saudara sembuh menjadi negatif. Tapi ketika saudara mengalami sesak napas, banyak dari teman-teman, banyak dari saudara kita di luar, mereka mengalami sesak napas, mereka mengalami gejala yang berat, mereka harus ke rumah sakit, saudaraku. Tetapi rumah sakit penuh. Rumah sakit penuh, dan ketika saudara mengantri, saudara bingung, sedemikian rupa, saudara tidak bisa mendapatkan tempat, saudara tidak bisa mendapatkan perawatan yang baik. Dan ketika saudara mulai berpikir secara manusia, tidak ada yang mungkin saudara bisa lakukan. Tetapi ketika saudara menggantungkan pengharapan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdoa minta Tuhan campur tangan. Dan ketika Tuhan campur tangan, saya memberi kesaksian, teman dari seorang teman saya, pagi harinya sesak napas, di tenda, ngantri di rumah sakit, tidak dapat tempat, terpaksa harus di tenda, bingung, cari kiri, cari kanan, berpikir, cari kenalan, cari dokter, cari bosnya rumah sakit. Tetapi ketika Tuhan campur tangan, bos belum ngomong apa-apa, Tuhan atur supaya orang itu mendapatkan tempat di dalam. Tetapi dia belum ketemu sama dokter, dan napasnya sudah sesak,
bingung harus diperlakukan bagaimana. Suster tidak bisa melakukan apa-apa karena tunggu instruksi dokter. Dokter hari-hari ini saudaraku sangat kewalahan. Bukan mereka tidak mau melayani, tetapi begitu banyak pasien yang harus mereka layani. Mungkin mereka tidak mengalami istirahat yang cukup. Mungkin mereka overload sehingga mereka belum sempat atau tidak bisa langsung menangani semua pasien dengan seperti pada hari-hari biasa sebelumnya. Tapi ketika sore harinya mereka sudah bersiap-siap untuk mencari obat, dan saya membantu untuk mencari obat, saudaraku. Obat yang semestinya harganya hanya 7 juta rupiah. Pada saat itu kita cari, ada yang menjual 132 juta 500 rupiah. Dan itu pun semua orang ambil saja. Karena apa? Sulit untuk mendapatkan obat itu. Karena ketika seseorang membutuhkan obat itu, terkena COVID, dan dia tidak memakan obat itu, dia bisa mengalami fatalitas, meninggal, saudara. Dan karena dokter belum ketemu, dokter belum memutuskan, maka kita tidak berani ngambil obatnya. Tetapi saya tetap mencari, berusaha, karena saya merasa harga 132 juta itu sangat terlalu mahal. Karena dulunya adalah 7 juta. Ketika pada sore hari saya menemukan seorang lagi yang jual 16 juta 500, saya merasa lega karena itu lebih masuk akal. Dan saya memberikan alamat, tempat dan nomor itu kepada orang yang membutuhkan supaya keluarganya bisa kontak sendiri dan membeli obatnya. Tetapi ketika dia berusaha mengontak, karena itu adalah nomor untuk WA bukan untuk telepon, dia telepon tidak ada yang ngangkat. Akhirnya dia telepon saya kembali, terus dia mencari ke tempat lain. Akhirnya apa, saudaraku? Ketika Tuhan campur tangan, karena saya hanya berdoa dengan teman saya. Kalau kita secara manusia kita sulit untuk bisa melewati semua, tapi percaya bahwa Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberkati anak-anaknya, Tuhan akan membuat anaknya melewati ini semua. Ayo kita berdoa. Dan hari itu juga, saudaraku, ternyata apa? Dia bisa mendapatkan obat itu dengan harga cuma 11 juta, saudaraku. 11 juta, saudaraku. Dan setelah itu obat itu dikonsumsi, dan saya percaya hari ini kondisinya sudah jauh lebih baik, bahkan mungkin sudah mengalami kesembuhan, saudaraku. Dan tanpa campur tangan Tuhan, kita sebagai manusia, kita tidak bisa melewati semua hal itu. Bahkan saya cerita sama teman-teman saya yang lainnya, teman saya bahkan ngomong, loh kok murah? Saya 2 hari yang lalu membelikan orang lain itu 175 juta. Tetapi setelah dikonsumsi karena terlambat, akhirnya orang itu meninggal. Dan saudaraku percaya, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan campur tangan, banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan akan Tuhan buat supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Bahkan ada saudara saya yang lainnya lagi yang mungkin secara akal budi tidak masuk akal, saudaraku. Hari-hari saudara tidak bisa dapat masuk rumah sakit, tidak mungkin, saudaraku, penuh. Tetapi karena 1-2 hal Tuhan mengizinkan, akhirnya orang itu bisa mendapatkan kamar di rumah sakit, bahkan mendapatkan perawatan sampai dia mengalami pemulihan dan bisa pulang ke rumah. Dan saya percaya sampai dokter aja ngomong, orang ini pasti orang baik, melakukan banyak perbuatan baik. Sehingga apa? Dia diberikan begitu banyak kemudahan. Misalnya contoh, beli oksigen, saudaraku. Oksigen itu bahkan sampai ada yang ngomong, saya mau ngasih regulatornya free. Padahal saudara tahu, regulator oksigen hari-hari ini sulit untuk mendapatkan dan harganya sudah mahal. Tetapi ada saja orang yang memberkati, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhanlah satu-satunya tempat pengharapan kita, di mana kita harus percaya bahwa Tuhan tidak ingin kita terpuruk, tapi Tuhan ingin membawa kita untuk bangkit kembali dari keterpurukan Tuhan. Jangan andalkan semata-mata pada akal budimu, pada manusia, pada hikmat manusia, tetapi berharaplah dan percayalah kepada Tuhan. Dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud percaya bahwa Tuhan selamanya bersama-sama dengan dia, menggandeng tangan dia. Oleh karena itu apapun yang dia kerjakan, dia percaya Tuhan akan membuatnya berhasil. Karena Tuhan berdiri di sebelah kanannya, maka Daud tidak akan goyah. Saudara dan saya, karena Tuhan berdiri di sebelah kanan kita, maka ketika kita berharap kepada Tuhan dan Tuhan campur tangan, maka kita akan bangkit dari keterpurukan kita. Di Yosua 1 ayat 9 diingatkan, ketika Yosua mengambil alih jabatan dari Musa sebagai pemimpin dari bangsa Israel, Tuhan mengingatkan Yosua secara terus-menerus. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut
dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allah kita, saudaraku, tidak pernah melewatkan setiap daripada kita, selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Maka oleh karena itu berharaplah dan percayalah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat kita berhasil bangkit dari keterpurukan kita. Yang terakhir, saudaraku, reach out to others, ya. Tuhan mengingatkan saudara dan saya, karena apa? Kita dipilih untuk diberkati supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kita harus terus menabur, saudaraku. Kita harus terus menjadi saluran berkat Tuhan. Di Galatia 6:2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 1 Yohanes 3:17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Samuel 12:23 dikatakan, mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Kenapa kita harus melakukan itu? Loh, bukankah kita juga mengalami kesulitan? Justru Tuhan mengatakan, ketika kita menabur, petani yang menabur dengan bercucurkan air mata, maka dia akan bersorak-sorai membawa berkasnya. Ketika dia menuai, dia akan menuai dengan luar biasa. Karena apa? Karena dia menabur dengan bercucurkan air mata. Saudara dan saya, meskipun kita dalam masa-masa pandemi, kita mengalami banyak kesulitan, mungkin perekonomian kurang bagus, mungkin bakal kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjangkau yang lainnya. Kita tetap berfungsi sebagai saluran berkat Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, saudaraku, kita bisa memberkati orang lain. Karena hanya dengan itu kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Tanpa kita menabur, kita tidak akan menuai. Justru pada saat-saat seperti sekarang, di mana begitu banyak orang membutuhkan, kita mau untuk dipakai Tuhan, tidak melihat segala situasi kita. Karena kita diciptakan Tuhan, diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Demikian, saudaraku, Tuhan mengingatkan saudara saya untuk bersiap-siap. Kita bisa bangkit dari keterpurukan apapun yang menjadi permasalahan kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji bahwa kita akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan biarlah semua itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, menyertai, melindungi, menyertai untuk selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya bahwa keterpurukan ini hanyalah untuk sementara. Dan ini semua hanyalah untuk membuat kami lebih teguh, lebih kuat di dalam Engkau. Karena rancangan-Mu yang baik atas kehidupan setiap daripada kita akan membuat kita bangkit kembali dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.